Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ivan dalam online course Strategi Efektif Menjalankan Internet Marketing. Di bagian kali ini, kita akan belajar tentang yang namanya market fit. Ada yang udah pernah dengar? Oke, kalau belum gini. Market fit pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mencocokkan harapan pasar dengan apa sih yang bisa kita berikan. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung, gini deh. Kadangkala kita suka bingung, pasar tuh maunya apa sih? Dan bisa nggak kita sediakan kepada mereka? Biasanya ketika saya memulai satu lini bisnis yang baru, maka yang pertama kali saya lakukan adalah apakah pasar punya kebutuhan akan hal tersebut. Karena percuma aja kalau misalnya nih, contoh, pasar nggak kepingin atau nggak butuh sebuah minuman yang enak, atau mungkin katakanlah kopi. Ya buat apa saya jual kopi gitu kan. Pasar saat mereka bekerja nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang capek, dan mereka nggak butuh sesuatu yang segar. Saya nggak perlu jualan jus misalnya, dan lain-lain. Di sini, yang namanya market fit itu terbagi dalam 4 bagian. Saya akan ambil satu contoh bisnis yang lagi ramai banget di Indonesia, kedai kopi, atau dalam bahasa kerennya coffee shop. Coffee shop kita bisa lihat di kota-kota besar ataupun kota kecil itu banyak banget. Anda boleh sebutlah brandnya. Ada yang formatnya restoran, ada yang formatnya kedai kecil aja, ada juga bahkan yang gerobak doang. Semua ada macamnya. Target market mereka tentu aja berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan, pasar mereka mah sama. Karena hampir semua orang Indonesia juga minum kopi. Kita ambil yang pertama dulu, yaitu apa yang mereka lakukan. Kata mereka di sini berarti adalah target market atau pasar. Oke, gampangnya gini. Kira-kira orang yang minum kopi atau suka minum kopi atau punya inisiatif untuk membeli kopi dari sebuah kedai, kira-kira itu kerjanya apa aja sih orang-orang ini? Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka mungkin adalah mahasiswa. Mungkin mereka juga adalah anak sekolahan, SMA, SMP, kita nggak tahu. Dan yang ketiga, mungkin dia ibu rumah tangga, mungkin dia juga pekerja kantoran, atau dia pemilik bisnis, atau dia misalnya taksi online, atau mungkin dia sosialita. Kita punya 7 market di sini. Kita stop sampai sini, kemudian kita langsung lompat ke yang kedua, yaitu apa yang mereka harapkan. Ketika Anda beli atau mau minum sebuah kopi, kira-kira apa sih yang Anda harapkan? Anda pingin kopi yang pahit, manis, ada campuran susunya, enak, tidak bikin perut sakit karena asamnya tinggi, dan lain-lain. Apa yang Anda harapkan? Anda juga mungkin mengharapkan harganya tidak mahal. Tidak mahal ini bolehlah kita bilang di bawah 20.000. Atau mungkin di bawah 30.000, tergantung kelas ekonomi Anda. Sampai di sini kita akan lompat lagi ke bagian yang namanya apa yang mereka khawatirkan. Jika Anda beli kopi atau ingin minum kopi, apa yang Anda khawatirkan? Kopinya nggak enak, terlalu pekat, tidak ada rasa manis dari susu. Kopinya tidak ada campuran bubble misalnya, atau tidak masa kini, kemasannya jelek, atau mungkin kopinya bisa ngebikin Anda sakit perut, dan lain-lain. Kemudian, apa yang bisa kita berikan di bagian chapter nomor 4? Apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat? Dari segala macam itu, kira-kira kopi yang kita punya atau kopi yang bisa kita sediakan itu yang kayak apa? Misalnya, saya kasih contoh. Kopi kita, target marketnya itu untuk pekerja kantoran, karena harganya memang di atas Rp30.000. Jadi, dari 7 bagian ini, kita bisa matikan 6. Kita cuma tinggal sisa 1. Kalau Anda bikin dalam bentuk Excel, Anda cukup silang aja semuanya, dan centang bagian yang memang sesuai dengan target market Anda. Apa yang mereka harapkan? Anda yakin kopi Anda enak? Centang. Anda yakin kopi Anda cocok untuk orang-orang yang belum pernah minum kopi? Misalnya, mungkin ditambah dengan susu. Centang. Kemasan Anda cukup untuk orang-orang yang ingin minum kopi. Cukup dalam artian nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi kemasannya memang pas. Anda bisa centang. Atau mungkin, ternyata yang mereka harapkan, yang orang-orang harapkan adalah kopi di bawah harga 20.000. Sedangkan Anda jual kopi di atas 30.000. Silang, karena Anda tidak bisa memenuhi harapan itu. Kemudian apa yang mereka khawatirkan? Kopi yang pahit. Mereka nggak suka kopi yang terlalu pahit. Sedangkan kopi Anda memang hanya untuk orang-orang yang gila kopi. Anda cuma jual kopi pahit. Otomatis harapan itu Anda silang. Sementara buat orang-orang yang memang pengen kopi pahit, Anda bisa centang. Saran saya, Anda bikin ini dalam bentuk file Excel. Supaya lebih rapi dan Anda bisa menata bisnis Anda dengan lebih enak.
Karena jika Anda sudah bisa menentukan market fit atau kemauan dari pasar, Anda bisa terapkan ke dalam bisnis Anda. Karena nggak enaknya gini, kadang-kadang kita ingin memenuhi semua harapan pasar. Padahal itu nggak mungkin bisa Anda lakukan. Anda juga bukan Tuhan. Kalaupun Anda ingin terapkan semua, Anda bisa, duitnya bisa atau enggak. Karena kalau Anda ingin menerapkan semua keinginan pasar, otomatis Anda butuh budget yang gede. Baik dari budget produksi, budget marketing, budget distribusi, dan lain-lain. Nah, tadi kita udah belajar tentang market fit. Kesimpulannya gini, market fit adalah proses untuk cocokin harapan pasar. Artinya, ada yang bisa Anda penuhi, ada juga yang tidak bisa. Kalau memang Anda nggak bisa, jangan dipaksakan. Namun, Anda bisa kembangkan di kemudian hari. Karena pada dasarnya, harapan pasar kadang-kadang berubah-berubah juga setiap saat. Jadi makanya nggak perlu Anda paksakan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa download file contoh market fit yang pernah saya buat, dan Anda bisa pelajari juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.